Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, kita akan membahas jawaban dari soal pada pembelajaran 3 yang kemarin. Ini merupakan jawaban tentang kosakata baku dan non baku pada bacaan sebelumnya. Untuk kosakata baku yang pertama yaitu dipakai. Perbaikan kosakata baku yaitu dipakai. Kalimat tidak efektifnya rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Sedangkan perbaikan kalimat efektif rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Untuk yang kedua, kata yang kedua yaitu buat. Kosakata non bakunya buat. Perbaikan kosakata bakunya untuk kalimat tidak efektifnya yaitu pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi membuat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Perbaikan kalimat efektif yaitu dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk kosakata non baku yang ketiga yaitu banget. Perbaikan kosakata baku sekali. Kalimat tidak efektifnya yaitu dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Perbaikan atau kalimat efektif sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Untuk kosakata non baku yang ketiga yaitu sama. Perbaikan kosakata bakunya adalah dengan. Kalimat tidak efektifnya ada 3 dengan kata non baku sama itu, yaitu saat saklar 1 atau S1 dinyalakan maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Perbaikan kalimat efektifnya yaitu saat saklar 1 atau S1 dinyalakan maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Kemudian untuk kosakata non baku sama untuk kalimat yang kedua tidak efektif yaitu rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Perbaikan kalimat efektifnya yaitu rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik. Untuk kata non baku sama yang ketiga, kalimat tidak efektifnya yaitu kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Perbaikan kalimat efektifnya yaitu kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Demikian pembahasan tentang kosakata non baku dan perbaikannya serta kalimat yang tidak efektif diubah menjadi kalimat efektif. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran keempat yaitu
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Rambu-rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Untuk tugasnya yaitu temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tulis dalam tabel berikut. Kalian dapat mengerjakan pada buku tulis bahasa Indonesia. Cara mengerjakan sama dengan pembahasan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 3, dan sudah kita bahas sebelum pembelajaran ini. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pernyataan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian tulis pada buku tulis kalian. Kemudian diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan keluarga di rumah. Boleh sama ayah, ibu, kakak, maupun saudara yang lain. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam keluargamu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kalian dapat menuliskan bagan seperti berikut pada buku tulis kalian masing-masing. Di sini untuk kotak yang pertama melaksanakan kewajiban. Untuk kotak yang kedua tidak melaksanakan kewajiban. Untuk kotak berikutnya akibat tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian jelaskan pula ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Kalian tulis pendapat kalian pada buku tulis kalian. Kemudian, selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Diskusikan dengan keluarga di rumah mengenai rambu-rambu tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1.
Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Nomor 2, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Yang ketiga, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Yang keempat, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Kiranya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.